termasuk kaum Nabi. Kaum Nabi itu sangat nasionalisme. Nah, ketika kemudian ada beberapa aksi-aksi yang kadang-kadang berbenturan dengan nasionalisme, berbenturan dengan kesepakatan yang disebut dengan muahadah nasional, kesepakatan nasional, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman, kebersamaan hidup di Indonesia. Ini sudah mulai ada yang mengusik dari beberapa oknum-oknum separatis dan juga beberapa oknum-oknum klan semacam klan Ta'awi yang memiliki organisasi-organisasi yang kadang-kadang juga cukup ekstrim juga, yang kami semua sangat mengkhawatirkan sekali akan itu semua. Awal daripada kehancuran daripada bangsa ini akibat doktrin-doktrin yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka, yang sebetulnya kami ini hanya menampilkan ini seperti organisasi yang namanya Indonesia itu seperti ini. Jadi kita itu organisasi dari kalangan Nahdliyin yang bergerak untuk secara lebih tegas lagi, lebih berani lagi untuk menampilkan keindonesiaan dan keislaman Indonesia, keislaman Nusantara, sehingga rakyat itu mengerti bahwa Indonesia itu punya corak tersendiri tentang masalah Islam, dari segi pemahamannya, dari segi dakwanya, adab dan akhlak tingkah lakunya, termasuk dari segi penerapannya dan dari segi cara-caranya. Maka dari itu ada beberapa cara-cara yang telah dilakukan oleh para ulama di dalam menerapkan dakwah Islamiyah dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Artinya kita bukan demokrasi liberal. Di saat dunia itu belum ada satupun yang bisa menyatukan antara negara dan agama. Ada negara yang murni dijadikan agama, sehingga presiden dan kepala negaranya itu wakil dari Tuhan. Ini pun juga Indonesia bukan. Ada juga negara yang sama sekali tidak mengkaitkan agama, liberal sama sekali. Agama urusan beda, urusan lain, bukan urusan negara. Jadi ketika negara itu negara, hanya satu negara tidak tanpa agama, atau lagi ada agama ya yang punya negara, agama yang memiliki negara, atau negaranya beragama, sehingga seluruh kepemimpinan dalam negara itu dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, representasi dari Tuhan. Ini juga sangat berbahaya. Maka dari itu, sehingga itu pada waktu zaman dulu itu tidak ada yang bisa memajukan kedua. Maka di sini Indonesia ini memajukan antara negara dan agama tidak berbenturan, maka muncullah apa yang disebut dengan demokrasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan dasarnya Undang-Undang 45. Inilah yang kita bawa oleh PBI, yang kita sodorkan kepada masyarakat, bahwa ini yang dibawa oleh orang tua kita, ini yang dibawa oleh leluhur kita. Islam seperti inilah, gaya agama seperti inilah, kehidupan Indonesia seperti inilah, demokrasi seperti inilah yang telah diterapkan oleh para leluhur kita bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini mengerti akan mengerti akan siapa dirinya dan siapa leluhurnya, apa yang telah dibawa oleh leluhurnya, apa yang telah diajarkan oleh leluhurnya. Jangan sampai kemudian mereka mengambil adopsi ajaran-ajaran baru yang belum tentu lebih baik daripada apa yang telah telah diajarkan oleh orang tua kita. Sementara ajaran-ajaran yang diterapkan oleh orang tua kita dan leluhur kita itu sudah teruji bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Teruji keabsahannya, teruji kesaktiannya, teruji juga kebaikannya, keselarasannya, sangat luar biasa. Nah, ini kadang-kadang kita menyadarkan rakyat Indonesia, maka harus terlembaga dalam satu organisasi, maka muncullah organisasi perjuangan nasional Indonesia. Memang sebetulnya di NU juga ada seperti itu. Dari praktek strukturalnya mungkin dianggap oleh beberapa kaum Nahdliyin itu kurang begitu tajam di dalam aplikasinya, kurang begitu mewarnai keindonesiaannya, kurang begitu mewarnai, warnanya kurang begitu tegas. Maka di sini kami PWI itu menegaskan seperti masalah perjuangan nasional,
ke wali songonya. Masalah yang berkaitan dengan klan Bang Alwi, kita tegas bahwasanya kita menolak Bang Alwi karena Bang Alwi nasabnya sudah dinyatakan terputus dan secara saintifik itu sudah tidak bisa disambungkan dengan Rasulullah karena genetikanya beda. Tidak harus tegas kita. Mungkin di Nahdlatul Ulama masih belum begitu tegas. Maka kaum Nahdliyin yang tegas inilah maka kumpul dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Kami tidak keluar dari konsep KNU karena kami semuanya orang-orang NU. Jadi jangan sampai dibenturkan dengan KNU. Kami adalah orang NU. Dan PBI ini dan Laskar Sabilillah ini digagas oleh semua zuriat dan anak cucunya Wali Songo. Wali Songo itu banyak, bukan cuma 9, tapi itu adalah pengurus dakwah Islamiyah secara sosial keberagamaan yang dibentuk selalu 9. Kalau meninggal satu kan bilang. Jadi dari kurun waktu ke waktu itu ada penggantian selalu 9. Makanya saya mengharapkan juga di PBI ini ketika ada semacam pakem itu selalu saya 9. Deklarasi Laskar tadi juga 9 dukir. Dan pengurus kesepuhan Laskar Sabilillah dan PBI itu juga 9 orang kesepuhan. Sehingga diharapkan bisa ngalap barokah kepada angka 9 yang telah dipegang dan diarahkan oleh para wali songo kita, para leluhur kita. Ya, ada 38 provinsi di Indonesia. Ini PWI ini baru berdiri. Mungkin Pak Yai bisa menyampaikan secara spesifik berdirinya kapan, terus sudah ada di berapa kota, kabupaten dan juga provinsi. Kalau PWI ini berdiri tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Kongresnya 12 November. Kongresnya 12 November tahun 2023. Tahun 2023. Baru berkisar berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 4 bulan, nanti 4 bulan. 4 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berdiri di Lampung, di Kepulauan Riau, ya, di Batam sudah ada. Sudah ada 6 provinsi dan kurang lebih 16 kabupaten kota. Kemudian juga di Jawa Timur juga ada. Sekarang kemudian di Jawa Tengah juga sudah ada, di Jawa Barat juga sudah. Jadi kita ini semakin hari semakin merangkak, bahkan semakin cepat, bahkan sangat besar sekali. Sambutan daripada rakyat Indonesia sangat luar biasa. Karena saya yakin rakyat Indonesia membutuhkan PBI, membutuhkan pergerakan di dalam membela bangsa dan membela rakyat dan membela kiai-kiai pribumi, kiai Nusantara, dan membela sejarah, membela sejarah bangsa dan membela harga diri bangsa. Jangan sampai diinjak oleh siapapun. Dan rakyat Indonesia saya kira semuanya membutuhkan, maka mereka bangsa. Dan semakin hari saya semakin mendengar satu perkembangan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kesadaran masyarakat yang sangat luar biasa dengan mendukung PWI, khususnya dalam masalah pembatalan nasab Bang Alwi. Ini sangat luar biasa. Semakin hari disodorkan keilmuannya dengan argumentasi yang kuat, semakin hari semakin sadar dan semakin sadar. Sehingga mereka kembali kepada bumi pertiwi, kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, yang NU kembali kepada NU. Alhamdulillah, ini adalah perjuangan kami. Pak Yai, sebagai pimpinan nasional, sebagai ketua umum, tadi Bapak menyampaikan bahwa kaum Nahdliyin, tapi tentunya dengan cara yang lebih berani, tapi santun ya Pak. Ya. Nah, sebagai ketua umum, apa arahan-arahan yang Pak Yai sampaikan sehingga yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini kaum Nahdliyin yang lebih berani, biar yang di bawah ini mampu menerjemahkan apa yang Pak Yai sampaikan. Terjemahkan apa yang Pak Yai sampaikan. Iya. Jadi yang maksud saya yang lebih berani di sini adalah bukan berani secara separatis atau secara yang tidak terkoordinir, tapi tetap ada arahan-arahannya. Tapi berani menegaskan sebuah prinsip kebangsaan dan prinsip keahlussunnah wal jamaah di dalam rakyat Indonesia. Bahwa beginilah rakyat Indonesia, bahwa beginilah kita, beginilah NU, beginilah ahlussunnah wal jamaah, beginilah bangsa Indonesia. Jadi bukan dengan cara, mohon maaf, dengan organisasi-organisasi yang lainnya kan ada ekstrim. Oh tidak, itu bukan kami. Tapi kita hanya berpegang teguh kepada kebenaran. Ketika kebenaran sudah terbuka, ya kita harus tegas. Oh, ini benar, ini salah. Tidak boleh ada kata-kata lain. Tidak boleh ada toleransi dalam masalah kebatilan. Apalagi itu bisa merugikan rakyat, apalagi bisa merugikan bangsa. Itu jadi hitam dari hitam putihnya itu jelas. Itu yang dimasuk oleh saya lebih berani. Berani bukan berani apa? Berani mengemukakan dan melaksanakan sebuah kebenaran. Berpegang teguh sama kebenaran. Jadi tidak ada bargaining. Tidak ada bargaining dalam masalah kebenaran. Benar, salah, benar, batil.
Jadi tidak boleh ada berkait. Ini yang disebut sama saya di PWI adalah Laskar orang-orang yang beraninya di situ. Apakah menerima keanggotaan dari berbagai macam golongan ataukah hanya yang latar belakangnya NU saja? Sebetulnya gagasan itu adalah orang NU, tapi kita juga sebagai PWI dalam Laskar mungkin juga ada beberapa desa, ada beberapa daerah yang memasukkan beberapa itu dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi masih terbuka juga apabila diperlukan. Jadi kita tidak terbatas hanya untuk NU. Jadi orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, walaupun bukan NU, tapi yang menggagas ini adalah orang-orang NU. Terakhir Pak Yai, saat ini banyak sekali ulama-ulama yang dalam dakwahnya mungkin ada mengarah ke radikalisme ya, bahkan menjelekkan sesama ulama. Nah ini sebagai PWI yang merupakan organisasi baru, sikapnya seperti apa ya? Ya, kami tidak setuju. Jelas kami tidak setuju terhadap cara-cara dakwah seperti itu. Tetapi ketika kami mengkritik dan menyadarkan masyarakat di dalam seumpama yang berkaitan dengan radikalisme, ya seseorang atau seumpama ekstremis yang dianggap oleh kami merusak, seperti contoh klan Bangli, kami untuk menyadarkan kepada masyarakat, sama sekali itu bukan tujuan untuk menjelekkan, tapi itu untuk menunjukkan data untuk menyadarkan masyarakat. Sebab tanpa disampaikan data dikiranya kita ini ngarang, dikira ngarang. Maka dari itu kita tunjukkan datanya seperti ini. Itu sama sekali tidak bermaksud untuk menjelekkan, apalagi sampai membenci. Tetapi itu adalah data supaya masyarakat sadar. Kata kenapa? Karena betapa sulitnya menyadarkan masyarakat. Supaya masyarakat sadar bahwa sampai ada di mana. Begini Indonesia itu bagaimana? Begini sikap kita, harusnya seperti ini. Sebagai bangsa harus seperti ini. Sebagai orang NU, kalau kita NU seperti ini. Sebagai kaum Nahdien seperti ini. Itu ketika dikemukakan beberapa seumpama unsur-unsur yang negatif dari beberapa klan atau seumpama orang-orang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pergerakan keindonesiaan, itu sama sekali bukan berarti kita menjelek-jelekan. Jadi itu kalau di dalam ilmu usul hadis adalah al-jarh wa ta'dil, di dalam rangka menfilter riwayat-riwayat mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah itu al-jarh wa ta'dil itu di dalam agama itu diperbolehkan. Bukan menjelekkan bahwa imam ini adalah kelemahannya ini, imam ini kelemahannya ini bukan menjelekkan, tapi untuk memilah-milah dan untuk memberitahu masyarakat bahwa hadis ini adalah lemah, hadis ini dhaif. Sebab tanpa memberitahu kelemahan rawinya, maka kita tidak bisa menghukumi itu dhaif atau tidak. Jangan-jangan ngarangnya orang. Maka itu harus dikemukakan. Seperti halnya kita, bahwa seumpama kita kadang-kadang memang sangat keras di dalam masalah melawan kelembagaan di dalam kebatilannya. Kenapa? Karena data-data seperti itu. Dan mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di masyarakat. Hal-hal yang sangat luar biasa di bangsa ini. Sudah kalau istilahnya dalam Al-Quran, sudah i'tidah. Sudah sangat di luar batas. Dan di luar batas kewajarannya, doktrinnya, ya sikap dan mentalnya. Maka ini masyarakat harus disadarkan. Ketika disadarkan, ketika kita berbicara, misalkannya fitnah, maka kita data, ini datanya. Dia berbicara seperti ini. Ini datanya, dia berbicara seperti ini. Ini datanya, dokternya mereka seperti ini. Dan ini sangat menyesatkan. Ini bukan dalam rangka menjelekkan. Bukan jalan, tetapi dalam rangka memberikan bukti kepada masyarakat. Bahwa itu semua akan merusakkannya. Itu semua tidak benar. Sudah keluar dari jalur kebenaran. Dan harus data buktinya. Jadi di dalam masalah. Dakwah dengan cara menjelek-jelekkan, apalagi sampai menghina, apalagi sampai apa. Ya, saya tidak setuju. Tetapi kalau ketegasan di dalam masalah perjuangan bangsa, saya setuju. Tapi bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tapi hanya data negatif, data positif harus semua dikemukakan sesuai dengan data. Jadi kita bekerja itu berjuang bil ilmi, dengan ilmu, bukan dengan hal. Barangkali Imat mau menambahkan. Ya. Saya Wakil Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Imaduddin Usman akan meringkas dari apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum Dr. Kiai Haji Billy Asik, bahwa hari ini kita sedang mengadakan musyawarah kerja nasional pertama yang dilaksanakan pada hari ini Kamis dan Jumat 7-8 Maret 2024, diikuti oleh seluruh para pengurus nasional, pengurus pusat, dan juga para pimpinan wilayah yang telah terbentuk PWI di berbagai macam provinsi.
Di dalam musyawarah kerja nasional ini akan dibahas berbagai macam program kerja yang akan dilakukan oleh PWI Laskar Sabilillah 2023-2028 ini, mengenai apa yang akan dikerjakan dan apa yang menjadi konsen utama dari PWI Laskar Sabilillah. Kemudian PWI ini adalah sebuah organisasi yang digagas oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, namun dalam keanggotaannya ini tidak terbatas kepada para anggota atau masyarakat yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama, tetapi memiliki sebuah cara pandang yang sama apapun di organisasinya, yaitu cara pandang kebangsaan, NKRI, dan setia terhadap Pancasila. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PWI Laskar Sabilillah ini adalah diantaranya menjaga ajaran-ajaran Wali Songo, karena dari anggota-anggota yang ada atau para pendiri ini terdiri dari para pecinta Wali Songo sekaligus juga para duriat-duriat Wali Songo. Ajaran-ajaran Wali Songo, kebangsaan yang luhur, toleran, dan saling harga menghargai, tenggang rasa yang diajarkan Wali Songo, ini yang akan menjadi konsen untuk dijaga dan disadarkan kepada masyarakat bahwa inilah sebenarnya ajaran Islam rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Wali Songo, dan inilah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah konsen ke arah usaha-usaha tersebut. Demikian. Mungkin ada yang menambahkan? Cukup ya? Ada. Sedikit tambahan. Siap. Ya. Sedikit tambahan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Made Usman, nama itu Bagus Nur Fadil. Nah, ini saya juga wakil ketua daripada Kiai Abbas. Latar belakang dari PWI ini, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dilatar belakangi oleh gerakan radikalismenya para oknum habaib Ba'alawi muasal Yaman yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi, yang ternyata dari berdasarkan penelitian de facto dan de jure mereka palsu secara ilmiah sebagai turunan Nabi, tapi mereka menjual-jual nasab mereka untuk mendapatkan dukungan mendominasi masyarakat di Nusantara ini. Bahkan mereka membelokkan sejarah dan silsilah tokoh-tokoh Nusantara termasuk para Wali Songo. Wali Songo itu dibelokkan sejarahnya seakan-akan juga berasal dari Yaman. Nah, makanya perjuangan kami ini di berbagai bidang, termasuk juga pelurusan sejarah dan silsilah daripada Wali Songo itu sendiri, dan meneruskan perjuangan dakwah Wali Songo di masa kekinian. Mungkin sekian dari saya, sedikit tambahan ini. Terakhir dari saya, Tim Panglima Pusat Laskar Sabilillah, kami ada bersama para kiai, para ulama Nusantara yang sedang meluruskan nasab, meluruskan sejarah. Oleh karena itu, siapapun orang Indonesia dari marga apapun, terutama Habib-Habib, Ba'alwi yang berani lagi menginjak-injak, merendahkan, menghina harga diri, martabat ulama pribumi, maka kami akan menabrak kalian dengan cara apapun. Terima kasih.